Oke, kali ini kita akan bedah sebuah fenomena berbahaya yang mungkin tanpa sadar sering banget kita lihat atau bahkan kita lakukan di dalam gereja, yaitu ketika iman yang seharusnya jadi jalan menuju kebenaran justru dipakai sebagai jalan pintas, sebagai pelarian dari kenyataan. Pernah nggak sih Anda ada di posisi itu? Lagi berduka, lagi marah, lagi hancur-hancurnya, tapi respon yang Anda dapat malah seolah-olah membungkam. Seakan-akan perasaan Anda itu nggak valid di hadapan Tuhan. Atau jangan-jangan kita sendiri yang jadi hakim paling kejam buat diri kita. Kita tekan dalam-dalam emosi yang jujur itu, kita pakai topeng kesalehan sambil mikir, ini yang Tuhan mau. Padahal, jujur aja, kita lagi nipu diri sendiri. Nah, fenomena ini sebenarnya ada namanya. Dan tahu namanya itu adalah langkah pertama menuju kesembuhan. Jadi, mari kita mulai diagnosisnya. Jadi kata kuncinya di sini adalah bypass atau melewati. Ini bukan soal menghadapi masalah, tapi melompati masalah. Kita pakai doa, ayat, atau jargon-jargon rohani buat kabur dari kenyataan yang sulit. Intinya apa? Ini tuh sebenarnya ketakutan yang dibungkus pakai jubah kesalehan. Takut hadapi sakit, takut hadapi konflik, takut ngakuin kalau kita lemah. Jadi ya udah, kita ngumpet di balik topeng berserah atau beriman. Padahal aslinya kita lagi menyangkal kenyataan. Yang bahaya dari penyakit rohani ini, gejalanya tuh nggak kelihatan kayak penyakit. Malah seringnya kelihatan kayak iman yang kuat banget. Nah, disitulah letak bahayanya. Coba kita lihat gejalanya. Ilustrasi ini, nusuk banget ya. Coba bayangin, orang ini mungkin tetap senyum, tetap melayani, bahkan nyanyi paling kencang di gereja. Dari luar, kelihatannya kuat banget, tapi di dalam, tulangnya lagi membusuk. Masalahnya bukan dia kurang iman, tapi dia menolak kebenaran tentang kondisinya. Itulah spiritual bypassing. Coba deh perhatikan baik-baik, bedanya tuh tipis banget tapi dampaknya luar biasa. Dukungan spiritual yang sejati itu akan masuk ke dalam penderitaan orang lain, bilang, aku di sini sama kamu. Sementara bypassing, dia justru mendorong orang itu sendirian, seolah-olah bilang, harusnya imanmu cukup dong buat atasi ini. Kelihatan bedanya kan? Yang satu merangkul, yang satu menghakimi. Ini dia nih, semua ada hikmahnya. Lepaskan dan serahkan pada Tuhan, kamu terlalu diberkati untuk bersedih. Kalimat-kalimat ini bisa jadi racun loh kalau diucapkan untuk membungkam proses, bukan untuk menguatkan di tengah proses. Ini namanya positivisme beracun yang dibungkus pakai bahasa gereja. Oke, sekarang ayo kita uji semua ini pakai standar tertinggi kita. Firman Tuhan. Apa Alkitab memang ngajarin kita buat menyangkal realitas? Mari kita lihat. Ini mungkin kedengarannya provokatif, tapi ini kenyataan pahitnya. Ayat Alkitab di tangan orang yang melakukan spiritual bypassing bisa jadi senjata kekerasan rohani. Dipakai buat memukul orang yang lagi terluka sambil bilang, ini bukan kata saya loh, ini firman Tuhan. Padahal sebetulnya mereka cuma pakai firman buat membenarkan ketakutan mereka sendiri. Coba kita lihat Raja Daud, orang yang disebut Alkitab berkenan di hati Allah. Apa dia bilang? Aku baik-baik saja, puji Tuhan. Enggak, dia jujur sejujur-jujurnya di hadapan Tuhan. Mazmur-mazmur ratapan itu bukti nyata kalau iman sejati itu enggak takut sama air mata dan keluh kesah. Lalu ada Ayub, orang yang dibilang paling soleh di zamannya. Waktu penderitaan datang bertubi-tubi, dia enggak diam dan senyum. Dia bertanya, dia bergumul, bahkan dia sampai mempertanyakan hidupnya. Dan Alkitab mencatat, dalam semua itu Ayub tidak berdosa. Artinya apa? Kejujuran yang radikal di hadapan Tuhan itu bukan dosa, itu adalah bentuk iman yang otentik. Dan puncaknya, ini dia teladan tertinggi kita, Tuhan Yesus sendiri di Taman Getsemani. Tuhan yang jadi manusia, dia nggak menyangkal emosinya, dia mengakui kesedihannya yang luar biasa, tapi tetap taat. Ini bukti bahwa iman yang sempurna itu berjalan beriringan dengan rasa sakit yang nyata, bukan malah menghilangkannya. Jadi, diagnosis Alkitab jelas banget kan? Iman yang Alkitabiah itu nggak anti realitas, nggak anti emosi. Justru, iman yang sejati memberi kita keberanian buat membawa seluruh realitas kita yang berantakan itu ke hadapan tahta kasih karunia Tuhan. Terus gimana kalau penyakit ini dibiarin aja? Apa akibatnya? Wah, kerusakannya itu sistemik. Racunnya menyebar ke individu, ke jemaat, bahkan sampai ke para pemimpinnya. Nah, ini dia petak kerusakannya. Buat individu, imannya jadi dangkal, emosinya ditekan sampai akhirnya membusuk di dalam. Buat jemaat, gereja bisa berubah jadi panggung kemunafikan, tempat orang takut buat jujur.
Dan yang paling ngeri, bagi pemimpin, mereka bisa membangun otoritas di atas kepura-puraan bukan integritas. Ini adalah bom waktu. Dan ilustrasi ini menggambarkan konsekuensi terburuknya dengan sangat jelas. Konflik, dosa, bahkan pelecehan disapu ke bawah karpet atas nama jaga kesatuan atau damai sejahtera. Padahal itu bukan damai sejahtera dari Tuhan, itu kedamaian palsu yang lahir dari penyangkalan dan ketakutan. Khusus untuk para pemimpin gereja, saya mau bicara langsung sama Anda. Anda ada di posisi yang sangat rentan. Tekanan untuk selalu tampil rohani itu bisa menjebak. Ketika Anda mulai menyamakan kritik dengan pemberontakan atau memakai kata urapan sebagai tameng untuk menghindari koreksi, Anda sedang berjalan di jalan yang sangat berbahaya. Anggap ini sebuah peringatan profetik. Oke, setelah diagnosis, setelah peringatan, kabar baiknya, Alkitab selalu kasih jalan keluar. Solusinya bukan lebih banyak kepura-puraan, tapi justru lebih banyak kebenaran. Ini resepnya, jalan Alkitabiah menuju kesembuhan. Pertama, hidup dalam terang. Artinya, berhenti sembunyi. Kedua, kejujuran radikal. Akui seluruh kebenaran di hadapan Tuhan dan sesama. Ketiga, pertobatan yang nyata. Berbalik dari sikap menghindar jadi terlibat aktif. Dan yang terakhir, ini tujuan kita bersama. Membangun komunitas sejati, di mana gereja jadi rumah sakit buat orang berdosa, bukan museum buat orang-orang yang pura-pura suci. Ini penting banget untuk kita pahami. Spiritualitas Kristen itu bukan tiket keluar dari kekacauan hidup. Justru sebaliknya, itu adalah kekuatan untuk masuk ke dalam kekacauan hidup, tapi bersama dengan Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Sebagai penutup, mari kita sama-sama dengar sebuah prognosis akhir yang tegas bagi kita semua sebagai tubuh Kristus. Coba kita renungkan ini dalam-dalam. Apakah iman kita selama ini bikin kita makin berani menghadapi kenyataan, atau malah bikin kita makin mahir buat lari darinya? Tuhan tidak panggil kita untuk kelihatan rohani. Dia panggil kita untuk diubahkan oleh kebenarannya. Tidak peduli seberapa menyakitkan kebenaran itu. Itulah jalan iman yang sejati.